Hai guys, sorry ya aku sempet ngilang. Jadi kemarin hari Sabtu aku habis vaksin, terus habis vaksin demam deh. Terus habis itu hari Selasa kemarin itu sebenarnya udah sehat, tapi habis itu kecapean kerja. Terus habis itu habis kelas bar kecapean juga, terus ketiduran deh. Jadi kalian gak dapet terdiri maaf ya. Jadi hari ini kita bikin salah satu reading kita singkat padat dan jelas ya. Jadi kita akan apa dia cuma memanfaatkan kamu. Jadi ini bisa berlaku untuk crush, saudara, temen, atau siapa aja. Atau misalnya kolega kerja kamu gitu ya. Kayaknya baik-baikin kamu, apakah dia cuma manfaatin kamu? Kan kamu pengen tahu. Ya kan? Oke. Jadi kita bikin 4 file. Kita bikin 4 file buat nyari tahu nih orang tulus, tulus atau dia cuma manfaatin kamu doang gitu. Mungkin bisa kan dua-duanya. Jadi dia mungkin emang sayang sama kamu, tapi karena kamu terlalu baik sama orang, makanya dia sering memanfaatkan kamu. Kalian kan tidak tahu. Jadi mungkin kalian udah keburu nih orang cuma manfaatin gue doang gitu, tapi sebenarnya siapa tahu kan, mungkin dia beneran care, cuman memang orangnya misalnya matre gitu kan. Tidak berarti orang tuh bisa sepenuhnya jahat, sepenuhnya baik kan. Father. Jadi mungkin kalian tuh merasa seperti diperlakukan kayak ATM. Biasanya kan kalau misalnya di masyarakat kita gitu kan, yang namanya ayah itu biasanya kan pemberi nafkah utama gitu kan, walaupun ada juga ibu yang kerja juga gitu, tapi secara tradisional di Indonesia kan seperti itu. Jadi ini orang tuh kayak mungkin terlalu tergantung sama kamu soal hal-hal finansial atau apa gitu kan. Atau misalnya kamu ngantor nih ya, kamu ngantor tapi dia tuh kayak carpool sama kamu tiap hari. Jadi tapi carpool kurang ajar, jadi misalnya dijemput sampai rumahnya gitu, misalnya what the fuck gitu kan. Jadi oke. Banyak banget yang ini, complicated kayaknya. Ini file 3, ini file 4. Nah aku pengen masukin juga kartu si ini, kartu aku baru lihat 222. Jadi apa ini? Nah ini tadi jatuh, yang ini tadi jatuh. Ini mungkin akan berlaku buat semua orang. Sebutkan sebuah ide kegiatan yang dapat kita lakukan bersama untuk menjadi lebih dekat. Ceritakan pengalaman bekerjamu yang paling tidak menyenangkan. Oh gini, jadi kayak misalnya ini orang ngajak jalan, tapi lama-lama kamu ngerasa tuh kayak gimana ya, mau seneng-seneng tapi jadi kayak chore gitu loh. Jadi kayak kalian tuh jadi males-malesan gitu, karena mungkin kalian semua yang bayarin makanannya ujung-ujungnya gitu, entah gimana caranya gitu, ujung-ujungnya kamu yang bayarin makanannya. Atau misalnya kamu tuh kayak ngerasa gue cuma dimanfaatin karena gue punya motor atau punya mobil gitu kan, siapa tahu juga. Jadi buat yang pilih file 1, ini orang anjir anjir. Oke, jadi yang ini cukup jelas lah. Yang ini memang orangnya agak, jadi orang ini merasa bahwa, jadi mungkin orang ini punya penyakit narcissistic personality disorder. Jadi orang-orang dengan penyakit narcissistic personality disorder ini, dia biasanya merasa sangat entitled. Jadi dia tuh merasa berhak. Jadi dia entah gimana, dia lahir ke dunia ini nih merasa bahwa dia tuh berhak dilayani semua orang. Nah di sini keluarlah kartu budak. Oh my god, parah banget. Jadi ini orang kayak mungkin suka nyuruh-nyuruh kamu seenaknya gitu kan, nyuruh-nyuruh kamu seenaknya. Terus kalian ngerasa, nah udah gitu dia kalau nggak dapet apa yang dia mau, dia kayak nangis-nangis gitu. Dia jahat, dia jahat, dia nggak mau jajanin aku. Padahal kalian belum, ini tanggal tua mbak gitu kan misalnya. Tapi walaupun tanggal tua dia nggak mau ngertiin, dia cuman kayak udah gitu kalau nggak dikasih apa yang dia mau, dia kayak kayak apa ya, kayak berantem. Tapi berantemnya tuh berantem sebagai victim gitu, berantem gimana ya, kayak misalnya gini, dia ngegosipin kamu, tapi dia ngegosipin kamu itu ngomong bahwa kalian yang jahat, padahal masalahnya itu dia pengen manfaatin kamu. Terus kamu gak memberi apa yang dia mau, tapi dia ngomongnya ke orang kamu yang jahat, padahal dia yang jahat manfaatin kamu, tapi kamu gak terima. Aduh pusing. Anyway, ya gitulah kayaknya. Yang buat yang pilih file 1, orang ini memang
manfaatin kamu gitu. Dan dia tuh egois sekali. Jenis pekerjaan mana yang kamu lebih suka, rutin dan stabil atau dinamis dan menantang? Jadi hubungan kamu sama orang ini kayak putus sambung. Aku nggak cuma ngeliat orang pacaran terus kayak ceweknya tuh kayak manfaatin cowoknya buat nganter-nganter dia kemana-mana ya. Aku ngeliat ini buat siapa aja. Jadi ini bisa bahkan sepupu kamu gitu. Jadi kamu tuh sama sepupu kamu misalnya habis lebaran atau habis Natal gitu ya, kumpul-kumpul baik lagi. Tapi lama-lama kalau misalnya dia udah kelamaan main sama kamu, lama-lama ngelunjak berantem, terus kayak putus gitu, terus nyambung lagi gitu, terus nanti lebaran atau Natal depan ketemu lagi, terus kayak gitu lagi, deket, tapi lama-lama dia ngelunjak, kamu kesel, putus lagi, terus ketemu lagi gitu. Aku ngerasa gitu, aku capek. Buat yang pilih PAL 2, oh my god, saboteur, companion, mediator, lover. Jadi sebenarnya nih orang sayang sih sama kamu. Kalau ini kamu merasa bahwa pacar kamu tuh kayak cuma manfaatin kamu untuk uang atau apa ya, dia tuh dia beneran sayang gitu. Tapi ya kadang-kadang dia tuh secara bawah sadar dia tuh kayak selalu menghancurkan hubungan yang dia punya. Jadi orang psikologinya rumit sih. Udah gitu nih orang mungkin kayak kebiasaan ngeliat bapak ibunya, dia tuh kebiasaan melihat bapak ibunya itu selalu bertransaksi. Misalnya dia tuh terbiasa ngeliat ibunya matre gitu, terus dia jadi ikut-ikutan seperti itu. Jadi kayak dia sebenarnya sayang tapi dia tuh nggak ngerti gitu loh bahwa orang tuh pacaran ada memberi dan menerima yang harus seimbang gitu. Nih orang kayak kebiasaan misalnya ngeliat mamanya tuh galak banget gitu sama bapaknya, terus kayak enggak ada gitu sifat-sifat pengen nunjukin rasa kasih sayang. Dan bapaknya juga tipe-tipe suami-suami takut istri, jadi anaknya tuh terbiasa melihat hubungan seperti itu dan dia menganggap hubungan seperti itu normal, padahal harusnya kan bapak ibu tuh tidak seperti itu gitu kan. Jadi sepertinya yang ini dia sayang tapi dia tuh memang perlu diajarin cara berhubungan dengan orang dengan normal gitu. Jadi ada memberi, ada menerima. Nggak bisa dia kayak nerima doang gitu. Kayak mungkin dia ngeliat bapak ibunya kayak gitu, kasihan sih yang ini. Nah, buat yang bukan masalah pacaran, nih orang sebenarnya sayang sama kamu dan dia tuh pengen banget sayang sama kamu. Sayangnya kamu itu punya sebuah kelebihan yang bikin dia iri, sehingga kadang-kadang muncul rasa cemburu gitu, kayak rasa-rasa dengki sama kamu. Nah, ketika dia dengki, dia tuh kayak pengen ngambil apa yang kamu punya gitu. Jadi kayak dia merasa misalnya kamu tajir nih gitu, kamu tajir ya, terus nih orang kayak agak-agak sirik dengan itu. Jadi dia kalau misalnya lagi main ke rumah kamu, dia tuh ngambilin barang gitu. Jadi aku ambil ya, kamu kan tajir, kamu bisa beli lagi gitu. Jadi kayak ada rasa-rasa jealous juga, dan dia tuh kayak pengen ngehukum kamu karena dia mungkin pikir nih orang kok punya semuanya, aku enggak gitu. Jadi kayaknya yang ini kasihan sih yang ini. Tuh kan, apa kelebihan pemain di sebelah kirimu sebagai rekan kerja? Dia tuh ngerasa kamu punya kelebihan. Jika kamu tuh kan dia pengen bertukar posisi sama kamu. Sebutkan tuh kan kebiasaan dia tuh mengganggu, tapi sebenarnya dia tuh nggak punya niat jahat. Nah, sebutkan satu kebiasaan pemain di kananmu yang tidak dia sadari. Dia tuh nggak nyadar gitu loh bahwa kelakuan dia tuh salah. Nah, buat yang pilih 3, Mystic Pioneer, ini orang, apa ekspektasimu saat pertama bekerja di sini? Siapa rekan yang paling cocok bekerja dengan? Sebenarnya ini orang baik kok sama kamu, cuma mungkin kamu terlalu berprasangka buruk. Salah satu yang membuatmu produktif kerja di rumah atau di kantor. Sampai kapan rencanamu? Ini kamu baru kenal ya? Kamu tuh baru kenal sama orang ini. Tuh, pioneer, kamu baru kenal. Kamu tuh, kalau kamu nggak baru kenal, mungkin ini bukan pal kamu ya. Mungkin kamu kalau misalnya udah lama banget kenal sama orang ini, misalnya kayak kamu kenal orang ini dari kuliah, jadi kamu udah 5 tahun kenal sama orang ini gitu, berarti kamu pilih pal yang lain aja gitu. Tapi ini buat yang baru kenal dan belum tuh kayak udah prasangka buruk. Nah, buat yang pilih pal 4, Destroyer, Beggar, Anjir, Teacher. Ini sih iya ya. Ini iya, dan dia tuh benci dengan kamu karena apa yang kamu punya. Jadi dia tuh pengen menghukum kamu dengan kayak sebutkan tempat paling nyaman di kantormu, dan kamu tuh orang nyaman yang paling
yang paling bisa dia ambil. Kamu tuh terlalu gampang dimanfaatin. Siapa rekan kerja menjadi panutanmu, dia tuh pengen kayak kamu. Intinya sih dia ngiri, tapi ya kamu gampang dimanfaatin, maka dia ngambil apa yang kamu punya gitu.